Berwisata, berwisata. Iya, aku tuh ngerti. Aku tuh ngelakuin ini cuma sama kamu lagi. Nggak bikin hamil lah. Percaya aja sayang. Iya. Kamu nggak penasaran emang? Aku tuh penasaran gitu. Masa kamu nggak sih? Enggak. Aku aja deh yang aktif. Kamu nggak? Kamu diem aja dah. Nah gitu nah. Itu tadi. Selamat. Selamat datang di Perspektif Perdana. By the way, gue lagi menirukan cowok tuh brengsek semua ya. Gue lagi menirukan bagaimana cowok untuk mendapatkan ciuman pertama dari pacarnya. Aduh, emang akalnya bulu semua men. Tuh gue tuh nggak ngerti kenapa masih ada aja. Kejebak gitu. Ngomong-ngomong soal pacaran yang kayaknya nggak seru memang kalau misalnya cuman ya pegang-pegang tangan gitu ya, ciuman lah gitu kan. Tapi ya kayak gitu tuh, nggak apa kan kamu aku tuh cuma ngelakuin ini sama kamu. Ya penipuan paling busuk lah. Hari ini gua ya seminggu kemarin nggak ngapa-ngapain juga sih, nggak ada yang baru. Tapi gue ke pesta buku. Ini yang paling menyesatkan di antara semua racunnya. Gue tuh paling susah ya kalau ngelihat pesta buku. Gue kemarin 100.000 dapat berapa buku ya? 6 buku. Beberapa ada yang gue incar, so wow, menyenangkan sekali. Ada buku-buku bagus, kualitasnya cuma 5.000 men, anjing. Menyenangkan sekali. Ini udah kayak ini nih, kayak ibu-ibu ngelihat diskonan di supermarket. Beli 1 dapat 2 gitu kan, langsung ngantri, yang ngantri banyak gitu. Untungnya gue dapet beberapa buku yang gue incer. Maksudnya ada yang gue pengen beli, cuma ya susah gitu karena udah edisi lama. Kayak Harry Potter yang buku ke-7 gue dapet harga 50.000 men, anjing, itu murah banget. Waktu awal-awal 100.000 lebih, gila ya. Terus gue dapet bukunya Fabio, si Valiant yang 1001 gede 1001 mimpi. By the way, gue udah punya buku yang 102 ya. Terus gue penasaran juga akhirnya penasaran sama buku sebelumnya yang 1001 gitu. Barusan baca baru setengah tapi ya unik lah. Gue seneng gitu sama apa yang ditulis si Fabio gitu. Apa sih, gue golongin apa ya? Ya gue tuh nggak tahu ya tentang literasi apa segala macam, but gue suka gaya kepenulisannya dia karena dia ngomongin sebenarnya apa sih, mungkin dark comedy ya kali ya. Ya kejujuran tuh kadang lucu. Apa yang jadi paradoks tuh lucu gitu. Apa yang ngeset stereotype yang kita sematkan ke seseorang terus berbalik 180 derajat, ternyata orangnya seperti itu, lucu gitu. Di 1001 ini dia ngomongin jadi dia dari buku yang gue baca, si Fabio itu adalah seorang penulis gitu ya, yang dulunya berkutat di dunia industri kreatif lah. Kemudian dia pengen jadi TKI gitu, bukan pengen jadi TKI sih sebenarnya, pengen jadi penulis
yang menuliskan kisah-kisah tentang dunia Timur Tengah gitu. Dan so untuk melengkapi risetnya itu dia pergilah jadi TKI di Arab Saudi gitu. Banyak cerita-cerita yang menarik dan anjing gue juga sendiri juga ternyata gitu ya, gitu itu kayak semacam tamparan gitu bahwa apa yang orang anggap itu sebuah kebenaran ternyata enggak juga. Apa yang orang anggap itu sebagai stereotip yang benar ternyata tidak juga gitu. So dark side of Arab Saudi lah. Gue tahu bahwa, dan dia juga sendiri cerita bahwa tidak banyak orang yang mempercayai cerita ini dan tidak banyak orang yang setuju juga, karena banyak orang yang menentang bahwa cerita yang dibuat itu justru mencemarkan salah satu agama tertentu lah. Nggak mau bilang men. Bahaya men. Gila bahaya di sini ngomong kayak gitu men. Gue masih mau hidup. Ya itulah, tapi di sisi lain gue cukup percaya dengan apa yang dia tulis gitu. Bisa jadi memang seperti itu, dengan apa yang ternyata apa yang terlihat itu tidak semenarik dan tidak semenyenangkan yang ada gitu. Cuman orang tuh terlalu delusional untuk ya nggak bisa gitu lah, ini tuh image-nya udah baik, itu tuh gak gitulah, orang-orang itu seperti itu. Terjebak oleh apa ya kayaknya kalau ya itu tuh orang Indonesia tuh gitu, kalau orang Indonesia kebanyakan orang gue salah lagi ngomong rasis lagi, salah lagi ya, masih kebanyakan orang itu ya kalau udah baik aja gitu, dia nggak bisa menerima segala kekurangan gitu. Baik-baik lo tuh kalau jahat nggak boleh, kamu itu nggak boleh jahat gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang jahat gitu tuh, lo tuh nggak boleh baik gitu. Sangat monokrom sekali gitu. Sangat, mereka tidak bisa menerima bahwa ya baik dan buruk itu bisa jadi satu paket gitu sama diri seseorang gitu. Itu kayaknya perlu kedewasaan sendiri sih untuk menyikapi bahwa yang semuanya baik belum tentu baik, yang semuanya jahat ya ada sisi baiknya gitu. Dan kita maksudnya ya jangan terlalu mendewakan itu gitu, mendewakan bahwa kalau orang baik ya pasti baik terus gitu. Enggak lah, jangan seperti itulah. Just be human lah, manusiawi lah. Kalau orang itu baik itu pernah salah, orang jahat itu pernah baik, itu ya manusiawi gitu. Ya itulah, gue banyak belajar sih dari buku ini gitu. Menyenangkan melihat, gue paling suka mendengar cerita apalagi dengan point of view yang beda gitu. Kalau orang-orang ngomongin bahwa ini baik-baik gitu, gue akan cari satu cerita tentang keburukannya dia. Karena gue nggak pernah percaya bahwa anjing nih orang nggak punya cacat-cacat sama sekali, itu nggak percaya gitu. Pasti dia punya satu cacat, dan itu justru yang lebih menarik gitu, bahwa ada sisi human. Semua orang bukan malaikat, dan makanya gue anjing ini opini pribadi ya, ini opini pribadi. Gue jujur gue bukan orang yang terlalu suka dengan novel-novel dari siapa sih pengarang Ayat-Ayat Cinta tuh, Habib Al-Shirazi ya. Karena menurut gue itu bukan novel. Terus gue akan dihujat banyak orang. Fansnya berapa orang sih? Gue tuh pengen ngerti gitu. Enggak, maksudnya gue mengakui bahwa novel seorang Habib Al-Shirazi itu merupakan salah satu pendobrak
novel berbau religius di Indonesia gitu, dan tidak gue pungkiri bahwa dia berhasil untuk itu gitu. Tapi gue pribadi sendiri bahwa dalam kepenulisan gitu, ketika seseorang tidak pernah menampakkan dirinya cacat sama sekali di penokohannya ya, sorry bukan penulisnya, tapi penokohan tokoh yang ada di novel itu, terus always be a good person, always be helpful, always be kind gitu, gue sanksi gitu. Itu kayak pandangan surrealis gitu, kayak dunia yang jauh gitu loh. Kalau seperti itu mendingan bikin novel yang surrealis sama sekali itu, kayak bikin dunia sendiri, bikin imajinasi sendiri gitu. Itu more apa ya, itu lebih gue bisa lebih menikmati lah. Gue bisa, oh ini surrealis nih, ini oh ya nggak bisa disepadankan dengan dunia nyata gitu. Ya gue tuh sebel sama novel-novel yang ya seperti itu gitu, metropop terus ciklit gitu. Gue nggak bisa baca itu karena sangat jauh dari realitas gitu. Cowok keren kemudian kaya dan jatuh cinta pada seorang pembantu yang kucel tapi cantik gitu. itu jauh banget dari realita gitu. Dan apa ya, 50 Shades of Grey ya, apa sih ya, itulah novel-novel itu kayak gitu, anjing jauh banget gitu. Nggak bisa lah, gue nggak bisa. Ada cinta terus apa lagi yang dipolnya ke kanan banget ke kiri banget, jadi jajan banget, baik-baik banget, itu tuh gue nggak bisa gitu. Kecuali kalau itu dibawa di dunia fantasi, kayak misalnya apa namanya, dongeng gitu, kayak Aladin dibawa ke situ, bawa kebaikan ini terus kejahatannya siapa gitu, atau apalah dibawa ke dunia Disney gitu yang surreal, itu gue nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada dunia nyata nih, ada town bernama ini di kota ini, terus dia itu sungguh santun dan lain sebagainya, anjing gue nggak percaya men. Ya mungkin ada mak, gue nggak percaya aja ada orang yang seperti itu. Tetapi memang gue bisa ngomong bahwa kejujuran itu orang tuh nggak suka sih kalau menuliskan kejujuran itu pasti banyak yang nggak suka gitu. Padahal itu justru yang menarik gitu. Ya harusnya sih itu sepakat sih, harusnya sepakat. Ini sama analoginya kayak orang itu nggak mau, orang itu pengen enaknya lah, pengen lihat sisi baiknya, tapi tidak pengen melihat risiko gitu. Kalau ini disepadankan di dunia finance, ini ada cerita yang menarik gitu di dunia finance, bahwa setiap orang menginginkan untuk mendapatkan kekayaan secara singkat, tetapi tidak mau mempertimbangkan risikonya gitu. Ada cerita yang menarik, ini mungkin lo sering dengar kalau di motivasi lah atau apalah, yang nangis-nangis itu lah. yang dikasih apa, videonya Forrest Gump yang waktu dia belajar lari gitu. Yang Anda harus bisa, Forrest Gump bisa dari seseorang yang cacat kemudian menjadi pelari yang hebat, Anda pasti bisa. Ya itu dia. Jadi ada cerita yang menarik bahwa ya gue tuh pengen, ada satu orang peserta yang ngomong, gue tuh pengen dapat duit cepat, pengen jadi kaya, pengen dapat duit cepat gitu. Terus si apa namanya, narasumbernya ngomong, oh bisa
whatever you kamu kayak maksudnya apapun yang terjadi lo tetap tuh pengen seperti itu gitu. Iya gue pengen gitu katanya. Terus akhirnya dia ngomong sih gitu. Oh gampang mas, jual aja ginjalnya. Terus pesertanya tuh marah gitu. Lo ngasih saran yang bener dong. Masa jual ginjal gini. Terus si narasumbernya balik nanya. Loh, katanya mau duit cepat gitu. Iya, pengen cepat kaya. Iya, apapun yang terjadi. Lah, iya gitu. Tapi ya gak gini juga gitu. Masa jual ginjal lo gila apa gimana gitu. Terus dia ngomong, loh, jual ginjal itu juga ini loh, salah satu cara untuk mendapatkan uang secara cepat gitu. Lo ya 200 juta dapat lah semalam gitu kalau lo mau jual di black market gitu. Terus pesertanya tetap marah-marah gitu. Terus si narasumbernya ngomong bahwa ya ini yang terjadi kalau orang-orang itu tidak mau nerima sepaket gitu. There's always high risk high return gitu, selalu seperti itu. Sepaket gitu loh. Nah, orang-orang kebanyakan tuh nggak mau yang beresiko, maksudnya dia nggak mau nerima resikonya tuh nggak mau, makanya Dimas Kanjeng masih laku. Dimas Kanjeng masih laku ya, karena ya gitulah di dunia finance seperti itu. And then ya itu memang orang-orang tidak pernah bisa dengan legowo menerima bahwa segala sesuatu ya ada pengorbanan dan ada nggak enaknya gitu, nggak bisa ini gitu. Frame ini selalu dibawa kemanapun gitu, tapi orang tuh kadang lupa kalau udah di sini paham, terus di frame yang lain itu terus jadi lupa gitu. Bahwa ya kejujuran tuh is maybe pahit gitu ya harus diterima sih, bitter gitu ya harus diterima, memang seperti itu gitu. Tapi selalu orang tuh menyangka oh nggak bisa, ini tuh udah stereotip baik gitu, nggak boleh dicemarin sama yang nggak bisa gitu. Sama kayak halnya dengan ya gue selalu bahas ulang-ulang ini gitu. Tadi ya baru beberapa hari yang lalu kita ngobrol di satu grup, terus ya ada yang ngomong gue umur sekian nih cewek gitu ya gue udah maksudnya udah galau untuk segera menikah gitu. Dan gue termasuk orang yang baru di grup itu, dan gue tidak bisa menahan untuk tidak bersuara bahwa gue tuh ngomong bahwa emang segenting itu ya perlu secepatnya menikah. Gue itu ngomong gitu dan semua orang itu kayak what the hell with your gue kayak udah kayak alien sendiri di situ gitu anjing. Terus gue coba untuk ya enggak gitu, gue tuh ngomongin bahwa ABCDE apa tuh menikah pengen apa sih gitu dan lain sebagainya. Terus gue pengen tahu itu sebenarnya apa, kayaknya semuanya sebenarnya memiliki pertanyaan yang sama gitu, tapi ada yang secara terbuka ngomong ke teman-temannya bahwa hey I'm not ready for this, I don't know who I am and why I'm doing marriage and what happened the next life after marriage dan lain sebagainya. Itu ada orang-orang yang cukup vokal untuk ngomong itu, cukup berani untuk mempertanyakan itu. Ada orang-orang yang dipendam aja gitu, terus ya ngikut society mau bilang apa segala macem gitu. Gue tuh ngomong kayak ya kalau lo tujuannya nikah tuh cuma buat apa sih, cuddling sama legalisasi seks gitu. Ini kayaknya ibaratnya sama kayak anak SMP yang pengen cepet-cepet sekolah SMA gara-gara lambang OSIS yang dipakai cewek itu lebih bulat.
Padahal dia nggak tahu kalau SMA itu pelajarannya lebih berat, gurunya lebih galak, bulinya makin parah, terus nggak ketemu teman-teman, terus apalagi banyak lah resikonya kan banyak di belakang itu. Tapi itu dia dengan sangat terpesona, anjing, ini kalau cewek SMA men, itu sama kayak gitu. Ternyata ketika dia menjalankan kehidupan sebagai anak SMA, terus dia anjing lu, ini kenapa gini ya, kenapa gurunya galak ya, kenapa ini ya, kenapa pelajarannya berat ya, gini gitu. Dia baru sadar bahwa dibalik semua ilusi yang dia harapin di pertama itu gak seindah ketika dia nyemplung di dalam gitu. Nah itu sih ya gue tidak mengharapkan sih, cuma sayang gitu ketika ada seseorang yang mengira bahwa kehidupan setelah nikah, whatever lah, stage on their life, stage baru gitu, itu semenarik apa yang ada di ilusi otaknya gitu. Punya ketakutan dan punya hopes itu menurut gue jauh lebih manusiawi, dan itu berarti dia care. Dan harus seperti itu. Jangan lo memiliki hopes aja gitu, terus fear-nya lo nggak lo pikirin gitu, atau lo fear aja hopes-nya nggak ada. Ya ada dua-duanya, dan ya tidak semenarik itu ternyata gitu-gitu kan. Itu harus lo lebih pertimbangkan lah. Sayang gitu. Sayang lagi kalau udah ke stage itu lo memutuskan untuk balik ke stage awal dimana. Jadi anak SMA nih, udah anak SMA udah anjing nih apaan semuanya ini fake nih, mending gue balik di SMP lagi, terus dia balik ke SMP lagi, anjing itu ya susah juga sih gitu. Jadi mendingan bertahap, lo tahu diri lo siapa, terus ketakutannya apa, hopesnya apa, diperkirain masak-masak dan lain sebagainya, ya more inilah. Yang penting tanggung jawab sih lo, ya itu yang susah gitu. Kita prefer nyalain orang lain dibandingkan mengakui bahwa diri sendiri memang masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Dan jujur, orang susah sih untuk jujur. Ya itulah, friend itu kebawa jujur apalah segala macem, dibawa kemana-mana. Ya tapi nggak semua orang suka, itu aja sih. Nggak semua orang suka, nggak semua orang pengen apa ya, menarik gitu. Maksudnya orang itu nggak terkesan sama kejujuran gitu. Padahal gue sebenarnya itu sebenarnya yang pure, itu yang sebenarnya yang lebih manusiawi gitu. Ya itu, ini ngomongin buku sampai nikah anjing, jauh banget. Terus ya udah tadi lagi kemarin buku, and then dapat Harry Potter, dapat 1001 kedai 1001 mimpi, and then dapat apa lagi ya, beberapa buku finance. Gue suka finance. Terus novelnya Harry Potter sama itu, terus beberapa buku biografi. Ini si Bluebird, jadi kisah tentang Bluebird yang dibikin sama Albertin Endah. 5.000 men, gila nggak tuh? Belilah gue. Terus ada Consumer 3.000, belum gue baca sih. Consumer 3.000 tuh buku ekonomi enteng lah, buku ekonomi enteng tentang budaya middle class di Indonesia. Jadi menyikapi tentang fenomena banyaknya middle class di Indonesia. Sedikit gue baca, cukup menarik gitu. Buku lama sebenarnya, cuma masih relevan sampai sekarang, bahwa ini berat lagi topiknya, ini mau gue akhirin tapi topiknya mana makin berat. Gimana coba deh next inilah gue ngobrolin tentang middle
middle class in Indonesia. Ya itu udah itu aja. So yang menarik itu di Fabio tentang ya ceritanya absurd lah, ceritanya itu absurd gila. Gue nggak nyangka ternyata ada yang seperti itu, dan wow ya, ini kalau bener ini gue rasa ini jujur sih, gue rasa ini jujur dan out of my mind lah tentang segala macam apa yang dia ceritakan di buku ini. So gitu aja. 25 menit ya gak apa-apa lah ya, tinggal 5 menit doang. Siapa lu? Itu aja. Gue udah ngomong berkali-kali bahwa gue gak bisa ngupload ini di SoundCloud karena batasan akun gratis gue udah tidak cukup gitu. So gue akan ngupload ini di YouTube. Ya which is tidak sesuai dengan platform podcast gitu, tapi ya sudahlah. So ya kalau mau ngirim pertanyaan tetap di carapa.perdana@gmail.com, chara.perdana@gmail.com. Lo bisa subscribe, lo bisa komen. Ya itu aja. So keep thinking, keep learning. Ciao.